Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 antara Timnas Arab versus Timnas Indonesia dini hari tadi. Dan juga ulasan pertandingan yang sangat seru dan menegangkan. Tonton video ini sampai habis ya guys. Mantap. Nah gitu dong Pak Ketua. Pernyataan luar biasa Pak Erick Thohir. Bisa membuat para pemain timnas bersemangat dan tidak jatuh mental kala menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Australia. Lini tengah timnas belum aman. Membela skuad Garuda walaupun tanpa klub. Akan tetapi bisa saja Tom Haye meninggalkan timnas secara tiba-tiba dan mengagetkan seluruh jutaan fans timnas karena hal ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Arab versus Timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City. Membawa dengan skuad terbaiknya dan tambahan satu kiper naturalisasi yaitu Maarten Paes membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan kandang Arab Saudi menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Rafael Struijk. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Arab Saudi. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi-tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Arab Saudi. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Shin Tae-yong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Arab Saudi bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Australia bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pasti memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Menjelang pertandingan penting tersebut, semoga Erick Thohir mengungkapkan niatnya untuk memberikan hadiah khusus kepada para pemain jika berhasil meraih kemenangan. Semangat para pemain harus terus didorong. Jika kita mampu mengalahkan Arab Saudi, tentu ada apresiasi yang menanti. Saya pribadi akan menyiapkan hadiah untuk tim sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka di lapangan. Begitulah kira-kira nanti kata Erick Thohir meskipun tak menyebutkan secara rinci bentuk hadiah yang akan diberikan. Erick menekankan bahwa hal ini bertujuan untuk memotivasi para pemain agar memberikan penampilan terbaik.
Menurutnya, kemenangan atas Arab Saudi bukan hanya soal hasil, tetapi juga menunjukkan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah arahan pelatih saat ini. Pertandingan melawan Arab Saudi ini menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia sebelum mereka melakoni berbagai kompetisi internasional lainnya. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Erick Thohir, diharapkan dapat meningkatkan moral para pemain di lapangan. Kita harus terus percaya bahwa timnas kita bisa bersaing di level internasional. Setiap kemenangan adalah langkah maju bagi sepak bola Indonesia, tutupnya. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kualitas kedua tim. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap timnas Garuda dapat menunjukkan performa terbaik dan memberikan kebanggaan bagi bangsa. Tom Haye membela negara dalam keadaan sedang mencari klub baru. Ia bisa sewaktu-waktu meninggalkan kamp timnas Indonesia. Tom Haye patut dimaklumi jika kepalanya sedang terpecah fokus memikirkan karier. Sejak dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni, ia tak kunjung menemukan pelabuhan baru. Sejumlah rumor ke AZ Alkmaar, Oxford United, hingga Dinamo Zagreb tak ada yang terrealisasi. Begitu bursa transfer ditutup pada 30 Agustus, batas psikologis untuk mencari klub baru sudah terlewati. Sebagai pemain bebas transfer, Haye sebenarnya bisa bergabung klub baru tanpa berpatokan tanggal tersebut. Maka dari itu sejumlah klub Belanda masih bisa bernegosiasi dengan Haye walaupun Eredivisie menutup periode transfer pada 2 September. Klub terbaru yang dikaitkan dengan The Professor adalah NAC Breda. NAC sedang berdiskusi dengan Tom Haye, tulis jurnalis setempat Jo Oostblauw Hof die X. Gelandang bebas transfer itu kini tengah bersiap untuk pertandingan internasional bersama Indonesia. Namun kemudian dapat kembali ke Stadion Radverleg. Orang dalam klub mengonfirmasi hal ini. Pemainnya sendiri bersedia tetapi harus ada ruang dulu, lanjutnya. Menurut laporan Jo Oostblauw Hof itu, terdapat plot twist yang harus dijalani Haye pada jeda internasional ini. Jeda internasional adalah masa ketika pemain seharusnya 100% fokus mengikuti agenda tim nasional. Namun mengingat Haye belum punya klub dan diburu tenggat pendaftaran pemain, ia bisa saja meninggalkan kamp Indonesia. Jamak diketahui bahwa pemain baru harus menjalani tes medis dan jika berhasil, tanda tangan kontrak di markas klub. Oleh sebab itu, jurnalis Belanda di atas menyatakan Haye harus kembali ke Belanda untuk menyelesaikan transfer. Jika itu terjadi, maka timnas Indonesia berpotensi dirugikan faktor jet lag yang melanda pemain. Jika Haye harus kembali ke Belanda sebelum duel versus Arab Saudi, ia bisa dalam kondisi jet lag di Jeddah. Jika Haye kembali ke Belanda usai duel di Jeddah, ia harus melakoni penerbangan lebih panjang Arab Saudi Belanda Jakarta. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Maarten Paes. Sebelumnya, nama Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Maarten Paes boleh membela timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun debut Maarten Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Maarten Paes. Pada saat MCM disampaikan, dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, lanjutnya.
Maarten Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Maarten Paes. Maarten Paes juga sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela timnas Indonesia. Pelatih Sintayong menunjuk Jay Itzes sebagai kapten tim nasional timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, Jay memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Sintayong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi. Seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, kata Jay Itzes dalam konferensi pers. Rabu 4 September 2024, pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon julukan Arab Saudi. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya, sambung Jay. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan menyerahkan semuanya, tambahnya. Suporter Arab Saudi bisa saja menyuarakan ketidakpuasan mereka setelah FIFA secara resmi mengizinkan kiper andalan Indonesia untuk tampil dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 antara Arab Saudi dan Indonesia. Keputusan ini dinilai kontroversial oleh sebagian besar suporter Arab Saudi yang merasa keputusan FIFA tersebut tidak adil dan merugikan tim nasional mereka. Keputusan ini dikabarkan terjadi setelah lobi intensif yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada FIFA. Thohir yang dikenal memiliki jaringan luas di dunia sepak bola internasional berhasil meyakinkan FIFA bahwa kiper Indonesia layak tampil meskipun sempat ada masalah administratif yang hampir menghalangi partisipasinya. Namun tidak semua pihak menerima keputusan ini dengan baik. Di media sosial kemungkinan banyak suporter Arab Saudi mengecam FIFA dan mengancam untuk mendemo kantor FIFA, menuding badan sepak bola dunia itu tidak adil dan mengistimewakan Indonesia. Mereka merasa lobi yang dilakukan Erick Thohir menjadi faktor penting di balik keputusan ini dan menganggap bahwa hal tersebut mempengaruhi integritas kompetisi. Sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin FIFA bisa mengizinkan ini? Kami merasa dirugikan, begitu kira-kira pernyataan salah satu suporter Arab Saudi. Sementara itu dari pihak Indonesia, keputusan FIFA ini dianggap sebagai kemenangan besar, terutama berkat upaya Erick Thohir yang dinilai cerdas dalam menjaga kepentingan sepak bola nasional di panggung internasional. Kini perhatian tertuju pada pertandingan yang akan digelar dengan kiper Indonesia siap membela gawang tim Garuda melawan Arab Saudi. FIFA hingga saat ini belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai jika ada protes dari suporter Arab Saudi, tetapi keputusan tersebut dianggap final dan mengikat.